Ya, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zulkarnain dari kelompok 1 dengan judul materi laporan keuangan. Pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk ke materinya. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berupa penyajian informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan ini menyajikan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal itu sendiri dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam pernyataannya standar akuntansi keuangan, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya, next, laporan ini menjadi alat penting untuk menilai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 5. Yang pertama ada neraca, balance sheet. Yang kedua laporan laba rugi, income statement. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, statement of change in equity. Yang keempat adalah laporan arus kas, cash flow statement. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, notes to financial statement. Berikutnya ada penggunaan laporan keuangan. Pihak internal, manajemen, direksi, dan manajer. Tujuan: yang pertama, mengukur kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Yang kedua, merencanakan strategis bisnis ke depan. Yang ketiga, manajemen efisiensi penggunaan aset dan modal. Dan yang keempat, mengendalikan biaya dan pengeluaran perusahaan. Contoh penggunaan: menganalisis laba rugi untuk menentukan target penjualan. Yang kedua, mengelola arus kas agar operasional berjalan lancar. Ya, berikutnya, pemilik atau pemegang saham. Tujuannya menilai tingkat keuntungan investasi. Berikutnya ada menentukan apakah perusahaan dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, memutuskan pembagian dividen. Contohnya, melihat besarnya laba bersih dan laba ditahan. Ya, berikutnya masuk ke B, pihak eksternal. Di sini terdapat investor, calon pemegang saham. Tujuannya, yang pertama, menilai prospek keuntungan investasi. Lalu yang kedua, menilai risiko investasi pada perusahaan. Contoh penggunaan: yang pertama, menganalisis pertumbuhan, pendapatan, dan laba bersih. Yang kedua, menilai struktur modal perusahaan, rasio uang, utang, dan ekuitas. Berikutnya, terdapat kreditor. Itu termasuk bank, lembaga, dan pemasok. Tujuannya, yang pertama, menilai kemampuan perusahaan membayar utang dan bunga. Dan yang kedua, menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Contoh, melihat aset lancar dan liabilitas jangka pendek, dan menganalisis rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas. Lanjut, yang ketiga ada pemerintah dan otoritas pajak. Tujuannya, yang pertama, menilai kewajiban perpajakan perusahaan. Terus yang kedua, ada memantau kepatuhan hukum perusahaan. Contoh penggunaan: yang pertama, menilai laba kena pajak. Terus yang kedua, memverifikasi laporan keuangan audited. Lanjut, yang keempat ada karyawan dan serikat pekerja. Tujuannya, menilai kemampuan perusahaan untuk memberi upah dan tunjangan. Dan yang kedua, ada mengetahui stabilitas dan keberlangsungan usaha perusahaan. Contoh penggunaan: melihat laba bersih dan rencana ekspansi perusahaan. Berikutnya nomor 5, masyarakat dan analis. Tujuannya, melihat kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan. Lalu, untuk menganalisis prospek industri. Berikutnya, cara menggunakan laporan keuangan untuk analisis. A. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 1. Rasio likuiditas. Kemampuan membayar utang jangka pendek. Ya, di sini ada current ratio sama dengan aset lancar atau
liabilitas jangka pendek. Kedua ada quick ratio, aset lancar atau persediaan atau liabilitas jangka pendek. Yang kedua ada rasio profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba. Di sini terdapat yang namanya net profit margin atau laba bersih atau penjualan. Yang kedua ada returns of asset atau ROA, laba bersih atau total aset. Dan yang ketiga ada return equity atau ROE, laba bersih atau ekuitas. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, yang pertama ini ada debt to equity ratio atau yang dikenal dengan kata DER, total uang atau ekuitas. Yang kedua ada debt to asset ratio atau rasio utang atau total aset. Dan yang keempat ada rasio aktivitas, efisiensi penggunaan aset. Yang pertama ada perputaran persediaan, harga pokok penjualan atau persediaan rata-rata. Dan yang kedua ada perputaran piutang, penjualan kredit atau piutang rata-rata. Berikutnya masuk ke B, analisis tren atau yang dikenal dengan trend analysis, membandingkan kinerja keuangan perusahaan beberapa periode untuk melihat perkembangan. Contoh, membandingkan laba bersih perusahaan pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Kemudian C, ada analisis perbandingan atau yang dikenal dengan comparative analysis, membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan sejenisnya atau standar industri. Dan D, analisis vertikal dan horizontal. Yang pertama vertikal, presentasi komponen terhadap total, misalnya presentasi HPP terhadap penjualan. Dan yang kemudian horizontal, pertumbuhan atau perubahan dari waktu ke waktu. Jadi laporan keuangan adalah alat vital bagi perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan untuk menilai kinerja, posisi, dan prospek keuangan perusahaan. Penggunaan laporan keuangan secara efektif membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, perencanaan keuangan, investasi, dan evaluasi risiko. Pemahaman laporan keuangan merupakan keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang manajer, investor, dan profesional keuangan. Ya, sekian pembahasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Amanda B dengan NIM 2251 20230. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang neraca. Neraca atau dalam bahasa Inggris disebut balance sheet adalah salah satu komponen utama laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan, organisasi, atau individu pada suatu tanggal tertentu. Neraca menggunakan keseimbangan antara aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal perusahaan. Oleh karena itu, neraca dikenal dengan persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas neraca. Membantu melihat apa yang dimiliki perusahaan, aset apa yang menjadi kewajiban utang, dan beberapa sisa hak pemilik ekuitas. Ya, selanjutnya tujuan dan fungsi neraca. Tujuan neraca yang pertama itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dan kedua itu memberikan informasi tentang likuiditas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga menunjukkan struktur modal perusahaan antara modal sendiri dan utang. Yang keempat itu membantu pihak internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya itu fungsi neraca. Yang pertama itu alat analisis kesehatan keuangan perusahaan. Kedua, sebagai dasar dalam perhitungan rasio keuangan seperti rasio lancar. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan investor dan kreditor untuk investasi atau pemberian pinjaman. Yang terakhir itu alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Ya, unsur-unsur neraca yang pertama itu aset atau assets. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberi manfaat di masa depan. Jenis-jenis aset itu ada 4. Yang pertama itu aset lancar, current asset. Aset yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Contohnya, kas piutang usaha, persediaan, dan pelengkapan. Yang kedua itu
Contohnya aset tidak lancar, non-current aset, aset yang dimiliki untuk jangka panjang. Contohnya itu tanah, bangunan, mesin, peralatan, hak paten. Jadi yang kedua itu liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dibayar pada masa yang akan datang. Jadi jenis-jenis liabilitas itu ada 4. Yang pertama itu liabilitas jangka pendek. Utang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Contohnya itu utang usaha, utang pajak, beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya tuh liabilitas jangka panjang atau non-current liabilitas. Utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya itu utang obligasi, utang pinjaman bank jangka panjang. Yang ketiga itu ekuitas atau equity. Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset perusahaan yang setelah dikurangi semua kewajiban. Komponennya itu melingkupi ekuitas. Yang pertama itu modal disetor, capital stock, modal yang ditanamkan oleh pemilik. Yang kedua laba ditahan, akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen. Yang terakhir itu tambahan modal di store, tambahan modal yang berasal dari transaksi selain setoran modal biasa. Neraca merupakan bagian penting dari laporan keuangan yang menyajikan gambaran posisi keuangan perusahaan secara lengkap pada suatu tanggal tertentu. Melalui neraca, pemilik, investor, kreditor, dan manajemen dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, menentukan strategi, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Pemahaman yang baik tentang komponen, bentuk, dan fungsi neraca akan membantu dalam mengelola dan mengontrol keuangan perusahaan secara efisien dan efektif. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Dalam bahasa Inggris, income statement atau profit and loss statement adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan hasil kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai ada 3 informasi. Yang pertama itu pendapatan atau revenue yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, beban atau expenses yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga, laba atau rugi bersih, net atau profit loss yang dihasilkan. Laporan laba rugi penting untuk melihat apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian selama periode berjalan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan laba rugi dan fungsi laporan laba rugi. Di sini ada 4 tujuan laporan laba rugi. Yang pertama itu menyajikan hasil akhir operasi perusahaan atau laba atau rugi. Yang kedua, memberikan informasi pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang ketiga, menjadi dasar untuk evaluasi kinerja manajemen. Dan yang keempat itu memberi informasi penting untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak internal dan eksternal. Nah, selanjutnya fungsi laporan laba rugi. Untuk fungsi laporan laba rugi sendiri itu ada 5. Yang pertama, menilai kinerja keuangan perusahaan. Kedua, menjadi dasar penetapan strategi bisnis ke depan. Yang ketiga, menilai efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat itu, sebagai acuan investor dan kreditor dalam menilai prospek perusahaan. Dan yang kelima dan terakhir itu, menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Laporan laba rugi. Unsur-unsur laporan laba rugi. 1. Pendapatan. Jumlah keseluruhan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa selama periode tertentu. Contoh, penjualan produk, pendapatan jasa, pendapatan bunga jika ada investasi. 2. Beban, expenses. Pengorbanan sumber daya alam ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam periode tertentu. Contohnya, beban pokok, gaji, listrik, air, telepon, beban penyusutan aset tetap, beban bunga dan pajak. Kemudian ada yang ketiga, laba kotor, gross profit, selisih antara pendapatan penjualan dengan harga pokok penjualan. Laba kotor sama dengan pendapatan penjualan harga pokok penjualan.
HPP, lab kotor, pendapatan penjualan, harga, kurang harga pokok penjualan HPP. 4. Laba operasional, laba yang diperoleh setelah dikurangi beban profesional. Laba operasi sama dengan laba kotor beban profesional. Laba operasi sama dengan lab kotor beban operasional. Yang kelima, laba bersih, laba akhir setelah dikurangi semua beban termasuk pajak. Laba bersih sama dengan pendapatan, beban, pajak. Laba bersih, pendapatan, beban, pajak jika hasilnya negatif, maka disebut laba bersih. Laporan laba rugi. Jenis laporan laba rugi. 1. Laporan laba rugi single step, langkah tunggal. Semua pendapatan dijumlahkan menjadi 1. Semua beban dijumlahkan menjadi 1. Lalu selisihnya menjadi laba atau rugi bersih. Sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk usaha kecil. 2. Laporan laba rugi multi step, bertahap, memisahkan pendapatan dan beban menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendapatan dan HPP, laba kotor. Beban operasional. Yang kedua, beban operasional, laba operasi. Yang ketiga, pendapatan dan beban di luar operasional, laba sebelum pajak. Yang keempat, pajak penghasilan adalah laba bersih, lebih rinci dan cocok untuk perusahaan menengah dan besar. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, adalah salah satu bagian penting dalam laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan saldo ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencatat, yang pertama, modal awal, ekuitas awal. Yang kedua, penambahan modal, misalnya laba bersih, tambahan setoran modal. Yang ketiga, pengurangan modal, misalnya dividen ataupun laba bersih. Tujuan utama adalah untuk menunjukkan bagaimana dan mengapa ekuitas pemilik mengalami perubahan dari awal sampai akhir periode. Kemudian ada fungsi laporan perubahan ekuitas. Pertama, menunjukkan peningkatan atau penurunan ekuitas pemilik selama periode berjalan. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas seperti laba bersih, laba rugi, investasi tambahan, dan dividen. Kemudian yang ketiga, menjadi dasar bagi pemilik, investor, kreditor dalam evaluasi kestabilan dan perkembangan modal perusahaan. Tujuan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, memberi informasi perubahan total ekuitas selama periode berjalan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara laba dan rugi bersih dengan distribusi kepada pemilik, dividen. Yang ketiga, memberi pemahaman tentang kebijakan perusahaan terkait modal dan distribusi laba. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan penting yang menggambarkan perubahan modal pemilik atau pemegang saham dalam periode tertentu. Laporan ini membantu berbagai pihak untuk menilai perkembangan modal, kinerja laba rugi, dan kebijakan pembagian laba. Bagi perusahaan, laporan ini sebagai integral dalam membangun kepercayaan investor dan kreditor, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian ada laporan arus cash flow statement, adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas
untuk membiayai operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas menggambarkan aliran kas bersih dari 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas operasional, yang kedua, aktivitas investasi, dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Ya baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Kunalif Kalimul Haq dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan pembacaan PPT yang berjudul Laporan Keuangan dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan dari slide ke-26. Di slide 26 tentang tujuan laporan arus kas. Poin yang pertama yaitu memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas bersih dari operasi. Yang ketiga, menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban seperti membayar utang dan dividen. Yang keempat, menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Poin yang terakhir yaitu membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami perubahan posisi kas. Ya, selanjutnya yaitu fungsi laporan arus kas. Menilai kinerja keuangan, mengukur kemampuan perusahaan dan mengelola kas. Yang kedua, menilai kemampuan membayar dividen dan utang, mengetahui kecukupan kas untuk kewajiban. Yang ketiga, menunjukkan kesehatan keuangan, apakah perusahaan mampu bertahan dan tumbuh. Poin yang terakhir yaitu menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan bagi manajemen dan investor. Ya baik, selanjutnya yaitu adalah masih di laporan arus kas pada komponen laporan arus kas. Bagian A, arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities merupakan arus kas yang terkait dengan aktivitas utama perusahaan, yaitu penjualan barang dan jasa. Contoh arus kas yang masuk. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan. Yang kedua, pendapatan bunga dan dividen. Contoh arus kas yang keluar. Pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Yang kedua itu pembayaran bunga dan pajak. Catatan, disusun dengan metode langsung atau tidak langsung. Lanjut bagian B, yaitu arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities. Merupakan arus kas dari pembelian dan penjualan aset jangka panjang dan investasi lainnya. Contoh arus kas masuk yaitu pertama, penjualan aset tetap, tanah atau bangunan atau mesin. Yang kedua itu penjualan surat berharga investasi. Contoh arus kas yang keluar, pembelian aset tetap dan pembelian investasi. Pada bagian C, arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities. Merupakan arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan perusahaan, baik perusahaan penambahan atau pengurangan modal dan pinjaman. Contoh arus kas yang masuk. Pertama, penerbitan saham baru. Yang kedua, penerimaan pinjaman bank. Yang contoh arus kas yang keluar yaitu pembayaran dividen, pelunasan pinjaman, dan pembelian kembali saham atau buyback. Dan di slide 31 yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah komponen penting laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Laporan ini sangat penting untuk menilai kinerja keuangan, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Dengan mengetahui arus kas, perusahaan dapat merencanakan penggunaan kas yang efisien, menjaga stabilitas keuangan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Ya, bismillah. Selanjut, catatan atas laporan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atau penjelasan terkait laporan keuangan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan detail lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi, metode pengukuran, serta informasi lainnya yang tidak ada dijelaskan secara langsung dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, seperti standar akuntansi keuangan di Indonesia atau internasional
Financial Reporting Standard secara global. Dan selanjutnya itu ada unsur dan struktur catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu A. Informasi umum perusahaan, nama bentuk hukum perusahaan, alamat kantor pusat dan cabang, bidang usaha dan kegiatan operasional, dan dasar penyusunan laporan keuangan. Yang berikutnya itu ada B. Kebijakan akuntansi yang digunakan, menjelaskan prinsip akuntansi yang diterapkan perusahaan, misalnya metode penyusunan laporan keuangan, misalnya itu berbasis akrual atau kas. Selanjutnya metode penilaian persediaan, FIFO, LIFO atau rata-rata. Yang berikutnya itu metode penyusutan aset tetap atau garis lurus atau saldo menurun, pengakuan pendapatan dan beban. Selanjutnya C. Penjelasan terperinci atas pos-pos laporan keuangan seperti aset lancar, aset tetap, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan dan beban. Yang D. Pengungkapan tambahan, yaitu komitmen dan kontingensi, transaksi dengan pihak berelasi, dan peristiwa setelah tanggal pelaporan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian penting dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan atas laporan keuangan utama. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, pemangku kepentingan dapat memahami kebijakan akuntansi, rincian keuangan, dan risiko yang dihadapi perusahaan. Transparansi yang baik dalam catatan atas laporan keuangan membantu peningkatan kepercayaan investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya terhadap perusahaan. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Lenia Friani dari kelompok 1 dengan pertanyaan, bagaimana memastikan bahwa narasi keuangan syariah yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material masyarakat muslim sekaligus mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ya, itu ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Yang pertama itu pemahaman mendalam tentang prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Terus yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam perkembangan produk. Melibatkan masyarakat dalam pengembangan produk keuangan syariah sangatlah penting. Lembaga keuangan perlu melakukan survei dan penelitian untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat muslim. Lanjut yang ketiga, transparansi dan keadilan dalam operasional. Transparansi dalam operasional lembaga keuangan syariah sangat penting untuk membangun kepercayaan. Semua transaksi harus dilakukan dengan jelas dan adil, termasuk pembagian keuntungan dalam skema bagi hasil, mudharabah, dan jual beli, murabahah. Lanjut, yang keempat, edukasi keuangan syariah. Pendidikan tentang keuangan syariah menjadi fokus utama. Lembaga keuangan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk-produk yang mereka tawarkan, serta bagaimana produk tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial tanpa melanggar prinsip syariah. Lanjut, yang kelima, penyediaan produk yang beragam dan inovatif. Lembaga keuangan syariah harus menawarkan berbagai produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga memberikan nilai tambahan bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkala. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk dan layanan yang ditawarkan sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, sekian, semoga jawaban tersebut dapat menjawab pertanyaan dari saudari saya Lenia Afriani. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fari Khalid dari kelompok 3 dengan pertanyaan, bagaimana menggunakan rasio perputaran aset untuk menilai efisiensi perusahaan. Yang pertama, menghitung rasio perputaran aset. Rumus untuk menghitung rasio perputaran aset adalah rasio perputaran aset sama dengan penjualan bersih per total aset rata-rata. Baru berikutnya, yang kedua, menafsirkan hasil rasio.
efisiensi penggunaan aset. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Berikutnya, perbandingan industri. Bandingkan rasio rata-rata industri untuk mendapatkan konteks yang lebih baik tentang efisiensi perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Berikutnya masuk di analisis tren. Melihat tren dari tahun ke tahun juga penting. Meningkatkan rasio menunjukkan peningkatan dalam efisiensi penggunaan aset, sedangkan penurunan bisa menjadi sinyal masalah. Terus yang ketiga, ada menggunakan informasi untuk keputusan bisnis. Peningkatan area lokasi. Jika rasio rendah, perusahaan harus memutar bagaimana aset digunakan dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, seperti mengurangi biaya atau meningkatkan penjualan. Lalu ada strategi investasi. Data ini dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik dengan mempertimbangkan apakah menambah aset baru akan meningkatkan pendapatan secara proporsional. Dengan mengikuti langkah-langkah yang saya paparkan tadi, perusahaan dapat menggunakan rasio perputaran aset sebagai alat yang efektif untuk menilai dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Sekian, semoga jawaban saya mampu memenuhi pertanyaan dari saudara Fahri Halid. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari saya Indriani dari kelompok 5 dengan pertanyaan, apa saja perbedaan antara laporan perubahan ekuitas yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang dikenal dengan GAAP dan laporan perubahan ekuitas yang disusun berdasarkan standar akuntansi internasional atau yang dikenal dengan IFRS. Yang pertama, penyajian dan terminologi. GAAP dalam laporan perubahan ekuitas. Istilah yang digunakan adalah ekuitas pemegang saham dan biasanya mencangkup bagian seperti modal disetor, laba ditahan, dan komponen lainnya. GAAP cenderung lebih perspektif dalam format dan penyajian, sedangkan IFRS menggunakan istilah ekuitas yang mencangkup hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. IFRS lebih fleksibel dalam penyajian, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan laporan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut yang kedua, pengakuan dan pengukuran. GAAP menggunakan pendekatan berbasis biaya histori untuk pengukuran ekuitas, di mana nilai aset dan liabilitas dicatat berdasarkan biaya perolehan awal mereka. Pengakuan laba dan kerugian juga mengikuti prinsip konservatisme. Sedangkan IFRS menerapkan pendekatan nilai wajar untuk beberapa item ekuitas, memungkinkan penilaian ulang aset dan liabilitas berdasarkan nilai pasar saat ini. Hal ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang posisi keuangan perusahaan. Berikutnya, yang ketiga, pengungkapan informasi. GAAP memiliki pedoman pengungkapan yang lebih ketat dan spesifik mengenai elemen-elemen dalam laporan perubahan ekuitas. Setiap komponen harus diungkapkan dengan jelas sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan IFRS menerapkan prinsip pengungkapan yang lebih berdasarkan pada prinsip memberikan kebebasan kepada perusahaan lebih dalam bagaimana mereka menyajikan, menjamin memenuhi tujuan informasi transparan dan relevansi informasi bagi pengguna laporan keuangan. Yang keempat, pos luar biasa. GAAP mengizinkan pengakuan pos luar biasa dalam laporan perubahan ekuitas yang dapat mempengaruhi cara laba ditampilkan. Sedangkan IFRS tidak mengenal istilah pos luar biasa. Semua item laba rugi harus disajikan dalam konteks operasional normal perusahaan, sehingga tidak ada diskon untuk pos luar biasa. Ya, sekian jawaban dari saya, semoga mampu memenuhi pertanyaan dari saudara Indri. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari saya, Putri Ayu Lestari, dari kelompok 3 dengan pertanyaan bagaimana Anda dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko keuangan yang terkait dengan investasi suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Ya, kita bisa saja mengikuti langkah-langkah, diantaranya yang pertama, analisis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas. Yang kedua, ada identifikasi jenis risiko keuangan, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Yang ketiga, ada penggunaan metode analisis,
yaitu analisis sensitivitas, analisis skenario, rasio keuangan, dan yang keempat ada diversifikasi portofolio. Diversifikasi investasi di berbagai instrumen atau dapat membantu mengurangi risiko tidak sistematis yang terkait dengan investasi sektor tertentu. Ini termaksud pembagian investasi antara saham, obligasi, dan aset lainnya untuk mengurangi dampak kerugian di suatu area. Dan yang kelima, pemantauan berkelanjutan. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap laporan keuangan dan kondisi pasar untuk menyesuaikan strategi investasi sesuai dengan perubahan yang terjadi. Ini termaksud memperbarui analisis risiko berdasarkan informasi terbaru. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita dapat secara efektif mengidentifikasi, menganalisis risiko-risiko keuangan yang terkait dengan investasi suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Baik, bismillah. Saya akan izin menjawab pertanyaan dari saudara Said Sagaf Fairuzabadi. Ya, pertanyaannya di sini, bagaimana Anda dapat mengevaluasi apakah perusahaan memiliki struktur modal yang optimal menggunakan rasio utang terhadap ekuitas? Ya, mungkin saya bisa sedikit menjawab dari pertanyaan saudara Said ini. Struktur modal yang optimal dapat dievaluasi dengan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau disingkat DER. Dengan mempertimbangkan yang pertama itu satu, industri dan standar pasar. Bandingkan DER dengan rata-rata industri untuk melihat apakah perusahaan terlalu agresif atau konservatif dalam penggunaan utang. Yang kedua itu profitabilitas dan risiko. Perusahaan dengan laba stabil dapat menanggung utang lebih tinggi, sementara yang berisiko tinggi sebaiknya memiliki ekuitas yang lebih besar. Yang ketiga itu adalah beban bunga dan likuiditas. Utang yang berlebihan meningkatkan beban dan risiko gagal bayar, sehingga harus seimbang dengan arus kas operasional. Yang keempat, poin terakhir yaitu pertumbuhan dan keberlanjutan. Struktur modal harus mendukung ekspansi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang. Jika DER menunjukkan keseimbangan antara leverage dan stabilitas keuangan sesuai faktor di atas, maka struktur modal dapat dianggap optimal. Baik, terima kasih. Ya, izinkan saya lagi menjawab pertanyaan dari saudara Zainal Risman. Perkenalkan, nama saya Kun Alif Kalimul Haq. Pertanyaannya saudara Zainal di sini, tindakan apa selanjutnya yang harus diambil jika neraca tidak seimbang? Ya, saya mungkin akan menjawab. Jika neraca tidak seimbang, tindakan selanjutnya yang harus diambil adalah yang pertama, ada 6 poin di sini. Yang pertama itu adalah periksa kesalahan akuntansi. Cek pencatatan transaksi kesalahan input atau perhitungan yang mungkin menyebabkan ketidakseimbangan. Kedua, verifikasi penyesuaian dan jurnal. Pastikan jurnal penyesuaian terutama yang berkaitan dengan depresiasi, amortisasi, dan utang. Yang ketiga, tinjau aset dan kewajiban. Pastikan tidak ada aset atau kewajiban yang terlewat atau dicatat 2 kali. Yang keempat yaitu audit arus kas. Periksa apakah ada kesalahan dalam laporan arus kas yang memengaruhi keseimbangan neraca. Poin yang kelima yaitu gunakan perangkat lunak akuntansi. Jika menggunakan sistem akuntansi digital, jalankan ulang laporan untuk mencari anomali. Yang keenam, libatkan auditor atau akuntan. Jika masalah tidak dapat diidentifikasi, konsultasikan dengan auditor atau akuntan profesional. Ketidakseimbangan neraca harus segera diperbaiki agar laporan keuangan akurat dan dapat diandalkan. Terima kasih. Ya, saya izin menjawab lagi. Perkenalkan, nama saya Kun Alif Kalimul Haq. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara saya Andre Amir dari kelompok 6. Pertanyaannya di sini, apa indikasi yang dapat diambil jika ekuitas perusahaan terus menurun dalam beberapa periode? Penurunan ekuitas perusahaan dalam beberapa periode dapat mengindikasikan 1. Kerugian berulang. Laba ditahan terus berkurang akibat rugi operasional atau non-operasional. Poin kedua yaitu dividen yang terlalu besar. Pembagian dividen berlebih
laba yang diperoleh mengurangi saldo ekuitas. 3. Pembelian kembali saham atau buyback. Perusahaan membeli sahamnya sendiri mengurangi ekuitas. Yang keempat, peningkatan utang. Beban bunga tinggi dapat mengurangi laba dan ekuitas jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Poin yang kelima, penurunan nilai aset. Impairment atau depresiasi aset yang signifikan mengurangi ekuitas. Yang keenam, tentunya manajemen keuangan yang buruk. Salah strategi investasi atau pengolahan modal kerja yang kurang efisien. Jika ekuitas terus menurun, perusahaan perlu mengevaluasi profitabilitas, strategi investasi, dan kebijakan dividen untuk memastikan keberlanjutan keuangan. Baik, terima kasih. Jadi, akuntansi kripto dalam laporan keuangan menggunakan pendekatan pengukuran nilai wajar aset kripto dan perubahan dalam laba bersih. Namun pendekatan ini menghadapi tantangan seperti volatilitas harga dan ketidakpastian regulasi. Nah, pendekatannya itu ada 3. Ada aset kripto diukur berdasarkan nilai wajar saat ini. Kemudian yang kedua, perubahan nilai aset kripto diakui dalam laba bersih setiap periode pelaporan. Yang ketiga, nilai aset kripto terkini perusahaan diperbarui setiap periode laporan. Nah, kemudian ada tantangan akuntansi kripto. Yang pertama, data transaksi terisolasi karena investor kripto menggunakan berbagai bursa dan dompet kripto. Yang kedua, volatilitas harga mata uang kripto menyulitkan penemuan nilai wajar, jadi harganya tidak menentu. Yang ketiga, regulasi yang berbeda-beda di berbagai jurisdiksi mempersulit kepatuhan dan pelaporan. Kemudian yang keempat, kurangnya praktik akuntansi yang terstandarisasi. Yang kelima, masalah privasi dan keamanan data. Ya, jadi untuk mengatasi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, yang pertama, kita harus mencari tahu letak kesalahannya di mana. Kemudian yang kedua, kita melakukan rekonsiliasi dengan bank. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi untuk membantu pembukuan. Kemudian yang keempat, menguatkan budaya anti fraud. Yang kelima, merancang sistem pengendalian fraud. Yang keenam, memverifikasi catatan internal. Kemudian mengkonfirmasi dengan vendor. Kemudian yang terakhir, melakukan audit secara eksternal. Nah, selain itu juga Anda juga bisa melakukan perhitungan rasio keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan. Yang kedua, memahami aliran masuk dan keluarnya kas. Yang ketiga, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Nah, ini bisa hanya dilakukan memisahkan uang pribadi dan bisnis ini hanya perusahaan PT. Kalau CV dia tidak bisa. Kemudian yang keempat, menerapkan target keuangan yang realitas. Kemudian menugaskan Dewan Pengawasan independen. Kemudian meningkatkan pemahaman manajemen tentang risiko kecurangan. Yang terakhir, menggunakan sistem akuntansi berbasis teknologi. Bagaimana laporan keuangan perubahan ekuitas memberikan pengawasan kinerja perusahaan. Laporan perubahan ekuitas memberikan pengawasan tentang kinerja perusahaan dengan menunjukkan perubahan modal usaha selama periode tertentu. Nah, caranya itu yang pertama, memahami gerakan kekayaan bersih perusahaan. Yang kedua, mengetahui seberapa baik perusahaan pengolahan modal. Yang ketiga, mengetahui apakah perusahaan berkembang. Yang keempat, mengetahui apakah perusahaan mampu memberikan imbal hasil yang baik kepada pemegang saham. Dan yang kelima, evaluasi kinerja perusahaan dan
membuat keputusan strategis yang lebih baik. Yang keenam, membuat investor dan kreditor dalam menilai kesehatan finansial perusahaan. Yang terakhir, membantu pembuatan keputusan investasi yang tepat dan menilai keberlanjutan jangka panjang suatu bisnis. Ya baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah tentang bagaimana analisis arus kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Nah, langkah yang pertama itu menghitung arus kas operasional. Arus kas operasional adalah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan, pembelian, dan pengeluaran lainnya. Langkah kedua itu menghitung arus kas investasi. Nah, arus kas investasi adalah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi perusahaan seperti pembelian, penjualan aset. Langkah yang ketiga itu menghitung arus kas pembiayaan. Arus kas pembiayaan adalah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan perusahaan seperti penerimaan pinjaman atau pembayaran dividen. Langkah keempat itu menghitung total arus kas. Total arus kas adalah jumlah dari arus kas operasional, investasi, dan pembiayaan. Langkah yang kelima itu menganalisis kemampuan membayar utang. Dengan menggunakan total arus kas, analisis dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Beberapa rasio yang digunakan untuk menganalisis kemampuan membayar utang adalah ada 3, yaitu pertama rasio arus kas operasional terhadap utang atau cash flow to debit ratio. Yang kedua, rasio arus kas operasional terhadap bunga utang interest coverage ratio. Yang ketiga, rasio utang terhadap ekuitas atau debit to equity ratio. Nah, dengan menggunakan rasio-rasio tersebut, analisis dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dan menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar utangnya. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suprianto tentang apa yang dimaksud dengan forensic accounting dalam laporan keuangan dan bagaimana cara menerapkannya untuk mendeteksi kecurangan atau manipulasi. Nah, seperti yang kita ketahui itu, forensic accounting adalah bidang akuntansi yang menggunakan teknik analisis dan investigasi untuk mendeteksi kecurangan atau manipulasi atau ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dalam laporan keuangan. Forensic accounting digunakan untuk membantu auditor, investor, dan pihak lainnya dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Cara menerapkan forensic accounting berikut adalah beberapa cara menerapkannya. Yang pertama itu analisis horizontal. Menganalisis laporan keuangan secara horizontal untuk mendeteksi perubahan yang tidak bisa dalam angka-angka keuangan. Yang kedua itu analisis vertikal. Menganalisis laporan keuangan secara vertikal untuk mendeteksi perubahan yang tidak bisa dalam struktur keuangan perusahaan. Yang ketiga, analisis rasio. Menganalisis rasio keuangan untuk mendeteksi perubahan yang tidak bisa dalam kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, analisis Benford. Menganalisis distribusi angka-angka keuangan untuk mendeteksi manipulasi atau kecurangan. Yang kelima, investigasi dokumen. Menganalisis dokumen-dokumen keuangan untuk mendeteksi kecurangan atau manipulasi. Yang keenam, wawancara dengan pihak terkait. Mewawancarai pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan. Tujuan forensic accounting ini, yang pertama itu mendeteksi kecurangan atau manipulasi dalam laporan keuangan. Yang kedua itu meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Selanjutnya ketiga, membantu auditor dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.
Dan yang keempat itu meningkatkan kepercayaan investor dan pihak lainnya terhadap laporan keuangan perusahaan. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Afifuddin. Pertanyaannya yaitu bagaimana sih cara menilai nilai wajar suatu perusahaan yang tidak memiliki pendapatan stabil. Nah, di sini saya ada 4 jawaban. Yang pertama, kita harus menggunakan metode discount cash flow atau DCF. Nah, metode DCF digunakan untuk menilai nilai wajar perusahaan berdasarkan arus kas yang diharapkan di masa depan. Namun, jika perusahaan tidak memiliki pendapatan stabil, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama, menggunakan rata-rata kas, arus kas historis sebagai acuan. Yang kedua, menggunakan proyeksi arus kas yang lebih konservatif. Yang ketiga, menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi untuk memperhitungkan resiko yang lebih besar. Yang kedua, metode perbandingan atau comparable company analysis. Metode perbandingan digunakan untuk menilai nilai wajar perusahaan berdasarkan perbandingan dengan perusahaan lain yang serupa. Namun, jika perusahaan tidak memiliki pendapatan stabil, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Nah, yang pertama, menggunakan perusahaan lain yang memiliki profil risiko yang serupa. Yang kedua, menggunakan rasio keuangan yang lebih relevan seperti rasio harga terhadap arus kas atau price to cash flow. Yang ketiga, menggunakan penyesuaian untuk memperhitungkan perbedaan dalam ukuran, industri, dan lokasi geografis. Yang ketiga, metode aktiva bersih atau net asset value. Metode aktiva bersih digunakan untuk menilai nilai wajar perusahaan berdasarkan nilai aktiva bersihnya. Namun, jika perusahaan tidak memiliki pendapatan stabil, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Jadi, beberapa penyesuaian ini ada yang pertama, menggunakan nilai aktiva yang lebih konservatif. Kedua, menggunakan penyesuaian untuk memperhitungkan rasio yang lebih besar. Yang ketiga, menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi untuk memperhitungkan rasio yang lebih besar. Yang keempat itu metode penggunaan model ekonomi. Metode penggunaan model ekonomi digunakan untuk menilai nilai wajar perusahaan berdasarkan model ekonomi yang kompleks. Namun, jika perusahaan tidak memiliki pendapatan stabil, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama, menggunakan model ekonomi yang lebih kompleks untuk memperhitungkan rasio yang lebih besar. Yang kedua, menggunakan penyesuaian untuk memperhitungkan perbedaan dalam ukuran industri dan lokasi geografis. Dan yang ketiga, menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi untuk memperhitungkan rasio yang lebih besar. Nah, dalam kesimpulan, menilai nilai wajar suatu perusahaan yang tidak memiliki pendapatan stabil memerlukan penyesuaian dan mempertimbangkan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dalam menggunakan metode yang lebih relevan untuk menilai nilai wajar perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Verdio Bagus Pertama. Pertanyaannya itu, jika sebuah perusahaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan dari tahun ke tahun, tetapi margin laba bersihnya terus menurun, faktor apa saja yang harus Anda analisis untuk memahami alasannya? Bagaimana Anda akan mengidentifikasi apakah pertumbuhan tersebut berkelanjutan atau tidak? Untuk itu kita harus menganalisis struktur biayanya. Yang pertama itu biaya produksi dan COGS atau harga pokok penjualan. Kemudian biaya operasionalnya, terus biaya beban bunga dan keuangan. Terus depresiasi dan amortisasi. Yang kedua itu kualitas pendapatannya. Itu ada 3, yaitu sumber pertumbuhan pendapatan. Yang kedua keberlanjutan pendapatan dan kontribusi produk dan segmen. Dan yang ketiga itu segmen harga dan persaingan. Kita harus menilai dengan penurunan harga untuk meningkatkan volume,
perubahan dalam struktur pasar, dan biaya akuisisi struktur pasar. Yang keempat itu ada efisiensi operasional, di mana ada skalabilitas operasi, efisiensi rantai pasok, dan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima itu ada faktor makroekonomi dan regulasi. Dan untuk menilai keberlanjutan pertumbuhannya, kita bisa melihat tren margin kotor dan EBITDA. Jika margin kotor juga menurun, bisa jadi ada tekanan harga atau biaya bahan baku meningkat. Yang kedua itu ada arus kas operasional. Jika arus kas operasional tetap kuat. Yang ketiga itu royalitas pelanggan dan retensi. Yang ketiga itu royalitas pelanggan retensi. Yang keempat keunggulan kompetitif. Yang kelima tingkat hutang dan solvabilitas. Dengan menganalisis faktor-faktornya ini, Anda dapat menentukan apakah perusahaan mengalami pertumbuhan yang sehat atau hanya meningkatkan skala dengan mengorbankan profitabilitas. Lanjut untuk menjawab pertanyaan dari Fitriyanti. Pertanyaan dalam analisis laporan perubahan ekuitas, bagaimana pentingnya membandingkan tren ekuitas dari beberapa periode untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan atau penurunan dalam suatu perusahaan. Apa saja faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan ekuitas yang tidak tercermin langsung dalam laporan laba rugi. Pentingnya membandingkan tren ekuitas dari beberapa periode itu untuk menganalisis itu, yang pertama identifikasi pola pertumbuhan atau penurunan. Yang kedua menilai profitabilitas dan efektivitas manajemen. Yang ketiga menganalisis sumber perubahan ekuitas. Yang keempat evaluasi risiko keuangan. Dan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan ekuitas di luar laporan laba rugi, itu ada perubahan nilai tukar mata uang, kedua kondisi ekonomi makro, ketiga perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi, yang keempat revaluasi aset, yang kelima perubahan dalam struktur modal, yang keenam perubahan dalam investasi pemilik dan dividen yang dibayarkan. Dengan memahami tren ekuitas dan faktor eksternal yang mempengaruhinya, manajemen investor dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam strategi keuangan dan investasi. Selanjut untuk menjawab pertanyaan dari Amirullah, bagaimana memastikan bahwa narasi keuangan yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah dapat menghindari praktik-praktik keuangan yang tidak etis seperti riba, gharar, dan spekulasi. Untuk memastikan bahwa narasi keuangan yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari praktik keuangan yang tidak sah atau tidak etis seperti riba, gharar, dan spekulasi, ada beberapa langkah. Yang pertama itu penguatan prinsip syariah dalam produk dan jasa keuangan. Itu ada menggunakan akad dan transparansi yang jelas, menghindari akad hibrid yang tidak jelas. Yang kedua ada penerapan sistem pengawasan syariah yang ketat dengan adanya peran Dewan Pengawasan Syariah dan fatwa dan regulasi syariah. Yang ketiga itu ada transparansi dalam laporan keuangan dan operasional. Itu dengan menyusun laporan keuangan berbasis syariah dan mengedepankan keterbukaan kepada nasabah. Yang keempat, menghindari praktik spekulasi dan gharar. Itu menjauhi instrumen derivatif konvensional, mengedepankan investasi berbasis aset nyata, menerapkan prinsip risk sharing atau berbagi resiko. Dan yang kelima itu literasi dan edukasi keuangan syariah. Itu dengan meningkatkan pemahaman nasabah, pelatihan bagi karyawan dan manajemen.
Jadi, lembaga keuangan syariah harus menerapkan kombinasi penguatan prinsip syariah, pengawasan ketat, transparansi laporan, penghindara spekulasi, serta edukasi keuangan syariah untuk memastikan bahwa narasi keuangan mereka tetap etis dan sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat keberlanjutan industri keuangan syariah dalam jangka panjang. Untuk menjawab pertanyaan dari Anggi Saputra, apa yang membedakan narasi keuangan syariah dari narasi keuangan konvensional, dan bagaimana memastikan bahwa narasi keuangan syariah tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah? Perbedaan antara narasi keuangan syariah dan keuangan konvensional itu ada beberapa perbedaan dari yaitu prinsip dasar. Di keuangan syariah berdasarkan hukum syariah yang melanggar riba, gharar, dan masyir. Sedangkan di keuangan konvensional berdasarkan prinsip profit seeking tanpa batasan syariah. Dalam aspek keuntungan dan resiko, di keuangan syariah berbasis risk sharing atau bagi hasil antara investor dan pengelola dana. Dan untuk di keuangan konvensional berbasis ring transfer atau pemberian pinjaman mendapatkan keuntungan tetap tanpa resiko. Untuk dalam aspek instrumen keuangan, untuk keuangan syariah hanya yang berbasis aset nyata dan halal seperti murabahah, mudarabah, dan musyarakah, ijarah, dan lain-lainnya. Untuk di keuangan konvensional termasuk produk berbasis bunga dan spekulasi seperti obligasi, derivatif, spot selling, dan lain-lain. Untuk dalam aspek pendekatan dalam profitabilitas, dalam keuangan syariah itu mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kesejahteraan sosial. Untuk keuangan konvensional, fokus utama pada keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Untuk dalam aspek regulasi dan pengawasan, dalam keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Dan untuk keuangan konvensional diawasi oleh otoritas keuangan tanpa batasan agama. Cara memastikan narasi keuangan syariah tetap konsisten dengan prinsip syariah itu dengan mengedepankan prinsip maqasid syariah dalam narasi keuangan. Itu seperti menjaga keadilan dan transparansi, dan menjauhi spekulasi dan ketidakpastian berlebih seperti gharar dan masyir. Yang kedua itu ada penguatan pengawasan oleh Dewan Pengawasan Syariah. Dan yang ketiga itu konsistensi dalam terminologi dalam bahasa keuangan syariah. Yang keempat itu ada transparansi dalam penyampaian produk dan resiko. Dan yang kelima, mengedukasi masyarakat tentang keuangan syariah yang autentik. Narasi keuangan syariah harus berbeda secara fundamental dari keuangan konvensional dengan menekankan keadilan, transparansi, berbagai risiko, dan kepatuhan syariah. Konsistensi dalam komunikasi dapat dijaga melalui pengawasan DPS, penggunaan terminologi yang benar, transparansi risiko, dan edukasi yang mendalam kepada masyarakat. Yang selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Albar, bagaimana memastikan bahwa narasi keuangan yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang beragama dan heterogen? Masyarakat muslim yang menjadi target keuangan syariah bersifat heterogen dalam aspek budaya, ekonomi, pendidikan, dan tingkat pemahaman terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, narasi keuangan syariah harus inklusif, adaptif, dan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Ada beberapa strategi untuk mencapainya. Yang pertama itu ada mengakomodasi berbagai
tingkat pemahaman syariah seperti segmentasi pasar berdasarkan literasi keuangan syariah, penyederhanaan istilah syariah. Yang kedua, fleksibilitas dalam produk keuangan syariah untuk berbagai kebutuhan, seperti produk sesuai tingkat ekonomi, menyesuaikan produk dengan budaya dan konteks regional. Yang ketiga, menggunakan media dan komunikasi yang relevan, pendekatan digital untuk generasi muda, pendekatan tradisional untuk segmen konvensional. Yang keempat itu, menjaga konsistensi dengan prinsip syariah di tengah keberagaman, seperti dengan Dewan Pengawasan Syariah yang kredibel, menjauhi praktik Islam window yang tidak murni syariah. Yang kelima, menyediakan program edukasi keuangan syariah yang berjenjang, edukasi dasar, edukasi kelanjutan, kolaborasi dengan institusi pendidikan. Narasi keuangan syariah harus inklusif, mudah dipahami, fleksibel, dan tetap berlandaskan prinsip Islam. Dengan strategi segmen yang tepat, pemanfaatan teknologi, edukasi berjenjang, serta pengawasan syariah yang ketat, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang beragama tanpa menghilangkan esensi keuangan Islam.